Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfandi Aziz, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD LAN Samarinda, angkatan ke-11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi tentang etika publik. Pada materi etika publik, kami belajar mengenai tujuan dari adanya diklat, yaitu adanya perubahan. Dan perubahan yang dimaksud adalah adanya peningkatan kompetensi, termasuk di dalamnya peningkatan pengetahuan, kemudian peningkatan keterampilan, dan peningkatan sikap dan perilaku. Kami juga mempelajari tentang paham idealisme etika, di mana yang dimaksud dengan paham idealisme etika itu adalah suatu paham yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia itu pasti baik dan menyukai hal-hal yang baik. Pokok bahasan dari etika publik yang pertama sudah pasti mengenai etika, di mana etika itu adalah berbicara mengenai perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Etika juga pasti erat kaitannya dengan interaksi sosial. Namun pada etika yang dibahas di sini cuma masalah perbedaan antara yang mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Berbeda halnya dengan moral, di mana pada moral itu adalah dorongan dari dalam diri untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud ya termasuk di dalamnya juga perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Setelah berbicara mengenai etika dan moral, kami juga mempelajari tentang kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh ASN agar beretika publik secara profesional. Ada 3 kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi teknik, yang kedua leadership, dan yang ketiga kompetensi etika. Nah, etika publik ini sangat penting kami pelajari karena masih menjadi salah satu nilai dasar dari aneka. Sama halnya dengan akuntabilitas yang kami telah pelajari sebelumnya. Etika publik ini menjadi salah satu nilai dasar yang harus kami terapkan pada setiap kegiatan yang nanti kami laksanakan untuk aktualisasi diri pada masa habituasi setiap ASN. Etika publik juga sangat penting karena kita mempelajari beberapa perilaku-perilaku dari ASN, baik itu perilaku yang baik yang bisa kami contoh dan perilaku buruk yang bisa kami hindari. Nah, untuk rencana aksi yang bisa saya lakukan ke depan, sudah jelas saya akan menerapkan perilaku-perilaku baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya sebagai pelayan publik. Misalnya saja, datang tepat waktu, on time dalam jam kantor. Terus kemudian menerapkan senyum sapa kepada rekan-rekan dosen dan tenaga pendidik yang lain, termasuk juga kepada mahasiswa. Kemudian bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja. Kemudian harus disiplin, menghindari perilaku korupsi. Dan tentu kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan Tridharma dalam proses belajar mengajar harus selalu disisipkan dengan pelajaran-pelajaran mengenai etika agar mahasiswa itu selalu teringat dengan materi pentingnya etika. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.